berusaha itu untuk manifest Olga dan sepatu roda. Olga Tahu sepatu Olga roda, dan sepatu tahu. roda? Itu juga jadi salah satu film yang membuat aku kepengen banget jadi penyiar radio. Apa yang sampai kamu rasakan dampak jadi seorang penyiar Istara pada saat itu? Iya, nge-rave gratis. Konser gratis, ya kan? Enak ya zaman dulu Cuman clubbing yo gratis, free toh. Dapat itu nggak dapat apa itu namanya apa kalau istilah itu? Goodie bag. Goodie bag. Dugem itu goodie bag loh, Cok. Ini Mbak ada spion kiri. Kita kalau ngobrolin tentang penyiar atau penyiar perempuan itu sebenarnya nggak referensiku itu terbatas. Dan yang top of mind salah satu juga adalah Uli Dewi yang menjadi narasumber kita di iTalks kali ini. Uli Dewi. Ya ampun, aku terharu loh. Aku diingat sama Itol ya. Aku pikir itu kan karena kita tidak satu circle sama kamu kan. Kita nggak satu circle. Aku ingat kamu karena kemarin kita ada acara. Sudah kuduga. Dan kamu tahu di acara itu adalah kan kamu tanya aku jadi apa toh? Waktu itu aku berusaha itu untuk manifest Olga dan sepatu roda. Tahu Olga dan sepatu roda? Itu juga jadi salah satu film yang membuat aku kepengen banget jadi penyiar radio. Olga sepatu roda? Iya. Jadi Olga itu anak SMA yang suka banget sama sepatu roda. Iya. Waktu itu happening kan sepatu roda, tapi dia juga jadi penyiar radio. Oh, dia juga penyiar. Nama penyiarnya siapa? Olga. Olga juga. Olga sepatu roda. Di film itu dia sebagai penyiar. Oh, dia sebagai penyiar tapi suka sepatu roda. Anak SMA. Oke. Dia anak SMA. Anak SMA yang suka main sepatu roda jadi penyiar. Oh, dia siaran sambil main sepatu roda. Enggak, berangkatnya main sepatu roda. Kamu tapi juga nggak ada yang tahu loh aku jadi apa waktu itu. Aku kan sedih ya. Nggak ada yang tanya juga. Tanya, siapa mereka jawabnya Vicky Burki. Kan jauh. Vicky Burki nggak pernah pakai begini. Kamu nggak pakai sepatu roda. Iya sih, aku nggak iso. Aku nggak bisa main sepatu roda. Aku itu suka Olga dan sepatu roda, tapi aku nggak bisa bermain sepatu roda. Jadi daripada aku jelongop, guys. Tapi kok lucu sekali dari Olga sepatu roda terus pengen jadi penyiar. Kenapa? Iya, jadi mungkin karena waktu itu aku jadi pendengar kan ya, pendengar. Tahun berapa? Itu masih SMA? SMP. SMP jadi pendengar? Pendengar. Oke. Pendengar waktu itu aku dengerinnya adalah Radio Istara. Istara itu aku cinta mati sih sama Istara. Oke. Istara. Pak Boy. No. Yang suka nongkrong di Elmi. Waktu itu aku mendengarkan adalah Pedro PJ. Ternyata PJ itu pakai nama Pedro. Iya tuh Jadi mereka itu kayak di mataku itu kayak keren pol, pokoknya keren rockstar banget lah ya. Iya, wis kayak artis lah ya. Tapi karena sekolah SMP ku dulu deketnya di JFM, aku tuh pernah lupa dateng nulis request dan salam buat teman-temanku. Datang. Datang. Berarti kecintaannya. Banget. Aku tuh cinta banget sama radio dan the only thing I want saat itu ya aku pengen jadi penyiar radio. SMP ya sampai kuliah lah. Terus habis itu masuk ke siaran itu gimana pertama kali ceritanya? Gara-gara pacarku anak Colors. Waktu itu, anak Colors Radio. Oke. Tapi dia bukan penyiar ya. Oke. Jadi kalau Colors Radio itu dia punya reporternya sendiri. Aku satu kampus kan. Satu kampus, terus dia di Colors. Terus habis itu adalah cari penyiar. Aku pengen, ya udah. Colors Radio, tapi udah ikut. Aku ikut interview, keterima. Training terus probation aku ditolak, Pak. Karena suaraku. Kenapa? Cempreng. Suaraku itu tidak adult. Suaraku tidak menggambarkan yang mereka mau. Nggak rokokan terus, buanter. Gak ngefek. Aku biyen ngono lho, Mbak. Dibujui aku. Siapa sih yang bujui? Ono arek bandku. Kamu ngeband lah? Dulu aku ngeband. Dulu aku nyanyi anak bandku itu rock-rockan ngono, rock and roll ngono. Tol, suaramu iki kurang ngerok. Rokokan Samsu. Rokokan aku. Iya. Watuk. Terus tambah cempreng. Gak iso suara. Aku ketolak itu di Colors. Gak keterima. Tinggal probation ya.
Padahal aku sengguwet tuh kan. Itu waktu itu di Colors sudah ada Tia Ardani belum? Sudah ada dong, sudah ada dia. Dia salah satu teman, aku cukup berteman juga sama dia Iya, waktu Tia itu. sama anak Malang satu lingkungan gereja sama aku. Iya, itu. Tia Ardani. Di situ. MS Oh, berarti jenenge- kamu temennya Yanus pisan yo. Janus Putrada. potong rambut. Iya. Hah? Iya. Oh iya, Yanus Putrada. Iya, enggak berteman sih, cuma Oh, tahu-tahu tahu, aja. Sekarang Iya. berteman. Iya. Itu. Tukang potongnya Ariel Noah. Iya, 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 iya. Terus habis itu ketolak probation di Colors. Tapi nggak lama dari itu. Tahun berapa itu? 2000 berapa? 2006. Oke, 2006. berarti aku baru masuk kuliah. Ya aku juga baru-baru masuk kuliah Ya sih. semester awal-awal ya. Iya, pertengahan lah. Oke. Itu 2006 habis ditolak sama Colors, aku patah hati, sedih lah. Wong aku kepingin jadi penyiar radio. Oke. Tapi habis itu terus Itu sama sekali kamu cuma mahasiswi aja Iya. dan pengen jadi part-time penyiar. iya, Oke. menggapai cita-cita lah ceritanya Oke. seperti itu. Terus Terus? ada siapa ya ngasih tahu ya? Koneksi juga sih. Akhirnya ada yang ngasih tahu aku kamu ke IBS. Karena IBS lagi cari penyiar juga, terus suaramu itu lebih cocok sama IBS. karakternya IBS. Iya. Oke lah aku ke sana. Puji Tuhan keterima. Seneng aku Pak jadi penyiar Pak, tapi nggak ada di training. Ya apa kan? Lah terus? Langsung siaran sama Koyo sama aku Alvin. Sumpah? Trainingnya lewat situ. Waduh, kok serem? Ayo mati aku Sama Pak. seniornya itu ya? Au. Loh, itu Gak bisa Jova ngomong apa-apa. Itu Jova sudah ada di IBS? Sudah, aku 1 tahun di bawahnya Jova. Oh, angkatannya. oke. Lah Jova ada training kok kamu nggak ada training? Iya, aku cuma 2 orang, Jova kan banyak. Oke. Jadi aku kayak susupan gitu loh sama Noel. Loh, Koyo emang di IBS? Di IBS. Alvin juga di IBS? IBS. Pada saat itu Yo dan Alvin di satu radio yang sama? Enggak. Alvin Koyo gantiin Alvin ya? Enggak. Yo itu di DJ. Enggak, Yo itu di IBS. Oh, aku ketemu Koyo di Istara sih. Terus? Terus dari mana ya? Ya itu, terus akhirnya aku, ya berarti kok Alvin. Alvin. Kok Alvin yang training aku. Kok Alvin kan gitu ya orangnya ya? Apa oh? Ya apa ya? Cuek lah ya dia, Iya, lebih banyak cueknya gitu. Jadi ya, ayo kamu baca. Gitu tok Pak. Ya aku merasa ya apa, dan itu tidak dibayar sebulan. Sebulan atau berapa bulan ya? Iya, 3 bulanan lah. Iya, dia kan mesti gitu toh Aku dulu IBS. 6 bulan IBS. Gelem. Ya pengennya jadi Iya penyiar. sih. Aku sebetulnya nggak apa-apa ya nggak dibayar. Cuman waktu itu temanku satu angkatan Noel itu, dia itu Noel IBS. iya. Noel terus pindah Istara. Yang bikin lagu. Iya, Itu yang angkatan sekarang Bu. jadi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Noel. Iya, Huta Soid. Noel itu terkenal loh. Aku nggak ya? Aku taunya yang karena kenapa? Karena dia siaran sambil main gitar. Iya, Bener iya, kan? Iya. Iya. Jam 9.12 toh mainnya deh. Terus Ih, seru cerita ini. Iya, Noel yang menghasut Berarti diriku. kamu itu menghasut apa? Masuk ke IBS. Bukan, di IBS itu, ayo kamu harus berani, pokoknya kalau kita bulan ini nggak dibayar, kita nggak mau terus di sini. Duh, ya apa? Aku wis lah kamu ikut aku aja. Emang hasut aku meyakinkan aku untuk melakukan hal itu, dan ternyata ya tengkat aku mengikuti dia ya. Ya beneran kita dikontrak habis itu. Di IBS. Di IBS. Siaran bareng. No, dia sama Meta, aku sama Jova. Wih, Aku bareng sama Jova itu. hebat orang-orang ini. Iya, terus ya Tapi kamu suka nggak siaran? banget. Dah kan jadi cita-citaku, Pak. Ada kesulitan nggak di waktu awal-awal siaran? Iya, Kak aku lihat kesulitan sih. Maksudnya kan karena aku suka ya. Because I really Jadi want it seneng so aja bad. ya? Iya, jadi ya Mas yo aku capek, Mas yo Jalanin aja semua. Jalanin. Terus habis dari IBS? Setahun di IBS. Setahun di IBS. Nggak 2000? dilanjut kontrak. 2000? 2007. Ini cerita seru. Nanti kan ada punchline di akhir. Apa itu? Sehubungan dengan IBS kan? Apa itu? Kamu nggak pernah nggak dilanjut kontrak Iya. oleh IBS, tapi akhirnya kamu Jadi PD. jadi PD di IBS. Oke, 2000 berapa yang kamu nggak dilanjut kontrak? 2007. 2007. Dari 2007 juga dilanjut kontrak sama Kang Denny kan. Oke. Sedih aku Pak, tapi aku langsung lamar ke radio yang aku inginkan. Tapi IBS itu juga salah satu, kan waktu itu radio di zamanku ya, zaman aku dengerin radio ya, memang radio anak muda yang paling hits kan ya head to headnya Istara dan IBS Iya, waktu itu. DJ juga lah salah satu ya. Eh, Beda segmen. beda, sama-sama anak muda tapi kurang levelnya menurutku ya. Oke. Levelnya nggak Head sama. to headnya nggak Iya, iya, sekenceng iya. itu ya. Iya. Terus aku Terus. ke Istara. Deng Aku ke deng deng. Istara. Ya mas saya coba call stationnya Istara.
Surabaya's number one hit music station Istara 1011 FM. Coba aku ya. Surabaya's number one hits music station. Surabaya's number one hits music station 1011 Istara. Istara 1011 FM. Istara 1011 FM. Iya, FM-nya harus di belakang bener. Iya, itu. Jadi ya aku datang ke sana terus ya aku bertahan 10 tahun di Istara. Gila. Itu kalau bukan Istara bangkrut ya. Mungkin sampai sekarang aku di Istara loh. Serius. Serius. Kamu secinta itu dengan Banget. apa? Dengan radionya atau dengan authenticity-nya dari station radionya? Ya radionya, citranya Istara, tapi aku sedih banget sekarang itu Istara dikasih ke radio kampus. Ya, jadi akhirnya berbeda kan, beda visi misinya lah. Iya, maksudku kan Memang kenapa Istara sampai segitunya, kenapa? Gak ngerti ya, aku merasa Istara. Harus tahu lah. Kamu jangan baper-baperan, Mbak Uli. Aku batuk boleh ya? Boleh. Batuk sih. Kita Istara iyo, karena aku merasa sampai orang itu ya nggak tahu sih, ini temanku aja ya. Ya. Dia cuma ngomong basa-basi atau dia itu ya Uli itu Istara banget, Istara itu Uli banget gitulah. Istara itu brandingnya apa sih? Radio apa? Radio anak muda. Istara number one hit music station itu. Iya. Iya. Apa di luar radio anak muda kan banyak radio anak muda. Yang branding. Radio anak muda yang lifestyle-nya itu suka party gitu loh, yang anak gaul tapi yang suka party. Ya ada, tapi aku kan party lovers ya. Iya. Ya itu, karena aku merasa radio ini itu satu frekuensi sama yang aku sukai at that time. Apa yang menjembatani kamu akhirnya kamu bisa kawin dengan Istara? Istilahnya seperti itu ya. Apanya? Dari kalau Istara bilangnya adalah musik ya. Musiknya. Musik. Apa sih itu segmen musik yang dia putar itu aku banget. Apa contohnya musiknya? Pada saat itu. I don't know why itu kayak itu salah satunya Muni. Iya, IBS nggak muter itu. Enggak, IBS terus nggak habis muter itu apa sih? Madison Avenue. Madison Avenue. Iya. Kelentingan dong. Kok Madison Avenue kelentingan? Oh. Okay. Beda era ini. Enggak, aku soalnya kan anak Lila dan Sigas. Aku gak suka lagu Indonesia. Nah itu dia, aku suka lagu Indonesia. Nah dan Istara itu tidak begitu, maksudnya support. Indonesianya pun juga ada sendiri kan. Iya. Malik. Betul. Iya kayak gitu-gitu kan. Itu aku nggak bisa menjabarkan itu, tapi kamu ngerti kan? Ngerti. Mungkin tergantung label dari musiknya juga ya kan. Misal kayak Sony atau apa. Jenis musiknya. Itu waktu itu. Berarti bisa dibilang Istara itu pada era itu bisa head to head kalau musik sama hard rock. Musik ya. Tapi ada beberapa musik yang kita putar, pun juga hard rock nggak puter. Yang lebih Justin Bieber mana puter kalian? Oke. Enggak, ya kan? Ada yang baru. Tapi di zaman-zaman itu kan kalian sering nggak mau puter yang begitu-begitu. Hitsnya. Istara ngambil hitsnya, hard rock ngambil side streamnya. Iya. Kayak gitu kayaknya ya. Exactly. Kita memang ya kan namanya number one hit music station. Terus menjembatani dengan. Terus kita ada fresh music setiap hari Minggu. Apa itu? Jadi lagu-lagu baru. Tuh dia Istara juga loh, Istara banget loh. Pendengar Istara ini dia ini. Apa? Jelaskan aku taunya fresh market. Sama fresh money ya. Ya, fresh money. Punya fresh music. Jadi kita punya lagu-lagu baru yang kita menurut kita ini lagu bakal bisa jadi hit. Berarti ada sisi idealisnya dari radio itu yang masih kental banget ya. Nah, itu yang aku sayangkan kenapa nggak sampai akhir mempertahankan idealis yang seperti itu gitu loh. Ya, market, Mbak? Enggak juga sih. Enggak juga? Market juga besar? Iklan juga banyak pada saat itu ya? Lumayan. Iya kan? Survive lah istilahnya? Enggak. Pada waktu itu sampai aku keluar pun itu masih bertahan seperti itu. Enggak sampai Indian sekarang aku sudah beda. Kalau sekarang udah beda. Iya kan? Iya. Ya kan sekarang kalau kita ngomong era digital aja udah mengganti radio. Betul. Ya itulah, tapi ya aku bersyukur sih, aku merasa disayang Tuhan waktu itu. Kamu di Istara dulu siaran program apa? Hampir semua tak siarain. Yang paling berkesan buat kamu apa? Yang paling berkesan nggak ono, karena semuanya ya, tapi aku paling suka itu yang jam 12. Malam? Siang? Oke, apa? Jam 12 sampai jam 2 playback. Jadi di tengah lagu-lagunya Istara yang baru, yang hits itu kan di playback itu lagu-lagu lawas 90-an gitu-gitu. Oh. Itu yang aku suka. Tapi nggak lama jadi programku. Aku malah taruh jam 9.12. Seru ya?
Istara ternyata seseru itu dulu ya. Banget. Aku nggak pernah dengerin Istara karena ya aku cuman siaran aja di IBS, siaran tok, nggak pernah mantau radio-radio lain, dengerin musik-musik radio lain, nggak pernah. Numpak sepeda motor. Iso nggak headset. Headsetku males gitu. Tapi aku juga tidak begitu tidak begitu memonitor radio lain sih. Yes, kamu cinta aja dengan itu ya, Iya, waktu itu sih ya, waktu itu ya. Apa yang memorable selama jadi penyiar? Aku ceritakan nggak ya? Apa yang kalau sensitif juga nggak usah. Enggak, apa? Kalau yang sensitif juga nggak usah. Nggak sensitif juga sih, cuman cerita nggak? Ya udah nggak usah. Ya di luar itulah yang layer duanya lah, ya layer duanya. Mbak, on mama itu cuma itu, Mbak. Oh iya. Jadi abis nggak apa-apa tak ceritain aja ya. Ini kan zaman dulu ya, zaman dulu sebelum bertobat, guys. Ya nggak apa-apa. Kan itu refleksi dari kita kan. Nggak pas siaran. Jadi waktu itu kan Istara ini kan sering banget kolaborasi sama kayak rave gitu kan. Oke. Suka banget kan aku nge-rave waktu Party itu. lah ya, Iya. anak muda lah. Apalagi rave itu aku sewenang pol. Rave Ya. Dan di era itu masih hype rave kan? Betul. DWP masih belum ada. Zamannya playground sebelum DWP itu. Oke. Playground itu aku sewenang, siapa ya, aku lupa yang main siapa. Kesana lah berangkat. Kan otomatis kalau kita berangkat kita harus live report. Oke. Ya kan? Jadi Live Istara report. mewadahi itu ya, Betul. menjembatani itu ya. Jadi sekarang tak kayak etikete iki bagian sama teman-temanmu, tapi kamu tugasnya satu live report. Oke. Ya kan? Udah aku pergi sama teman-temanku di sana. Untungnya di sana itu teman-temanku itu ada salah satu mantan penyiar Istara yang sudah hijrah ke Jakarta. Oke. Kita satu geng. Terlalu capek lah aku ya, tepar ya. Capek Lewat lah namanya itu. Di jam aku harus live report, tapi aku sudah tidak berdaya, bos. Oke. Aku nggak live report. Yang live report si Jessie ini akhirnya menggantikan aku. Terus? Nggak seru ya ceritanya? Nggak apa-apa. Aku tahu kok. Iya. Cerita yang tidak bisa diungkapkan itu akan Akhirnya, jadi seperti ini. Iya, soalnya nanggung ya ceritanya. Iya. Nggak apa-apa, ini bahasanya halus. Ya, jadi begitu. Oke. Udah akhirnya yang menggantikan adalah orang yang bukan penyiar Istara, tapi dia Mantan ex penyiar. Istara. Aku pulang ya, aku takut sih waktu itu, tapi ternyata nggak apa-apa. Aku kan ekspektasiku aku kena SP, Pak. Iya. Tapi nggak apa-apa. Itu semua rata-rata penyiar Istara pada saat itu memang party goers atau gimana? Iya, hampir semua sih. Oh iya? Hampir semua. Gila, seru banget ya. Hampir semua. Ya, Kayak kita juga bareng-bareng semua, bareng. Cuman memang yang suka kayak nge-rave itu Nggak banyak. nggak banyak. Hanya beberapa orang saja. Koncoku ya Daryl itu yang salah satunya yang suka Nge-rave. ya party bareng. Tapi ya gak pernah ketemu sama kamu ya, Sol. Aku kan dulu. Kalau sama Dova aku ketemu sama Daryl itu. Oh iya, pada saat itu. Iya, tapi ya gak pernah Aku bareng. setelah era itu baru aku muncul. Ya soalnya Dova, maksudnya temanku yang lain pun juga Satu circle. Iya, sama Dova gitu. Ber- Jadi masih ngeh sama muka EDE. Kamu ini udah apa ya istilahnya ya? Udah hits sebelum masuk radio atau di radio kamu Di berhits? radio dong. Masa? Hitsnya di radio. Kayaknya kamu sebelum di radio udah banyak temen gitu. Iya, tapi tidak se-hits waktu di radio. Oh iya? Saat aku di IBS itu tidak se-hits waktu di Istara. Kenapa aku cinta juga sama Istara? Hits polku itu di situ, Pak. Apa yang sampai kamu rasakan dampak jadi seorang penyiar Istara pada saat itu? Iya, nge-rave gratis. Konser gratis, ya kan? Enak ya zaman dulu ya. Cuman sia-sia lah itu. Gak asik ya ceritanya. Enggak lah. Ya, Untuk itu. seperti ini kan masa lalu membentuk kita itu. menjadi seperti ini. Nge-rave, terus konser. Clubbing ya gratis, free toh. Dapat itu nggak dapat apa itu namanya apa kalau istilah itu? Goodie bag. Goodie bag. Dugem itu goodie bag loh, Cok. Ini Mbak ada spion kiri. Kita kasih goodie bag spion kiri sama penyangga handphone merek robot. Goodie bag. Nggak dapat itu kan dapat botol atau apa gitu-gitu nggak? Iya, Apa sih itu namanya? Dapat apa sih? Hah? Suguhan, bahasa anunya suguhan. Oh, gitu. ada yang waktu di Buro itu. Di Buro itu kan acara Istara bikin radio DJ-han waktu itu. Oh, aku agak Tahun berapa tuh?
2016 2017 paling ya. Oke. Itu udah jadi PD aku Di Istara. di Istara. Posisimu ini apa aja sih, Mbak? Dari penyiar. Hampir semua. Penyiar ya, Penyiar. musik director ya. No, kecuali musik director enggak. Oh, penyiar. Penyiar. PD. Program Produser. produser. PD. On air koordinator dulu. Oke. Terus program director. Itu di Istara juga menjalani itu semua. Semuanya. Di Istara semua itu. Bikin-bikin program juga berarti. Iya, lebih ya itu di Istara. Kan aku di Istara cuma sebentar toh. Yang jadi PD-nya ya. Oke. Itu Setelah itu bikin-bikin pandemi? program. Enggak, setelah itu aku pindah, setelah itu bangkrut. Oke. Terus aku pindah ke IBS. IBS. Aku nggak mau pindah waktu itu sebetulnya. Cuman ya apa nggak ada duit, Pak. Nggak Pakai gajian. uang sendiri? Loh, itu nggak gajian berapa bulan aku, Bos. Oh iya ya, aku dengar berita itu. Iya, itu. Tapi ya almarhum Pak Nuk itu bertanggung jawab orangnya. Baru di angkatanku itu, karena kita nagih terus toh. Gaji beberapa bulan yang tertunda sampai kita keluar semua, akhirnya terbayar. Itu aku approach, tapi beliau sudah nggak ada sih. Sempat ngerasain siaran di era yang baru. Iya. Berarti dari Istara terus pindah ke IBS. IBS terus Jadi vakum, PD. vakum. Jadi PD. Dia jadi PD. Jadi PD berapa tahun? 1 tahun 2 tahun. 1 sebentar tahun, toh. 2 tahun. Nggak siaran sama sekali. Enggak, itu aku menyesal sih. Terus siaran lagi Siaran lagi setelah melahirkan di di JFM. Oke. Merasakan perbedaan era nggak? Justru aku merasakan perbedaan eranya itu di IBS karena dia ngejar radio Jakarta waktu itu. Dari pakai RCS, programnya semuanya. RCS itu apa? Software. Oke. Kayak yang dipakai Gen. Oke. Waktu aku di IBS itu memang kita ngejarnya mengubah IBS, bahkan tagline digantikan, bukan The Teen Spirit Station lagi. Apa? Hits terbaik anak muda Surabaya. Oke. Itu, dan waktu itu kita juga ada konsultannya dari Jakarta. Wah, ngepush itu aku ritmenya ya sama radio yang lama itu beda banget. Ngerasanya itu, tapi Oke. begitu aku siaran di DJ, ya masih kayak kerasa yang Radio lama. radio lama. Masih kayak di Istara itu. Iya, cuman waktu itu aku merasa tidak bahagia sih, karena bukan karena radionya ya, karena aku tidak menjadi diriku sendiri. Waktu itu I was losing myself. Kan habis melahirkan kan, ada kan momen. Baby blues. Exactly. Waktu itu karena pengalaman pertama kan, jadi ibu waktu pertama ngelahirin nggak paham, jadi stres dewe gitu tol. Kok aku Siaran berapa tahun? apa ya? Di DJ. Setahun. Ya Oke. kan anakku sakit toh, habis itu aku Oh, iya. nggak. Itu stres dewe. Kenapa? Loh, kok aku gak iso siaran radio jadi gue ngono, Pak. Siaran single nggak? Atau Tandem, couple? tandem. Sama? Abel. Oh, Abel. Abel. Partnernya juga mungkin saat itu tidak sefrekuensi sama aku ya. Oh. Jadi kayak gitu. Kamu suka siaran yang seperti apa sih? Aku kalau Aku dari kayaknya ketemu kamu di era dulu kayaknya seru banget ya. Tapi mungkin aku yang ya. sekarang Berarti ya. sekarang aku Aku nggak- yang sekarang. aku sekarang Nggak. nggak seru ya. Enggak, maksudnya aku yang sekarang bersiaran dengan kamu yang dulu gitu loh. Kayak aku yang dulu soalnya nggak seru. Masa? Iyo. Kamu aku nggak tahu apa yang aku kamu lo ucapkan. masuk VJ apa MTV ku. Aku lo ketolak, Pak. Tapi pun di sana juga ngapain? Iya, ya kan at least gak membuka jalanmu kan? Apa? Main film. Bukan dari situ. Iya, itu salah satuku cita, tapi nggak, Tuhan begitu baik sih. Iya, Maksudnya iya, semuanya ada semua jalan. di ini ya. Kamu sekarang lebih itu ya, pendekatannya lebih pendekatan rohani ya kayaknya ya, Mbak. Iya, ya? ya maksudnya apa ya? Oke, balik lagi. Ini pertanyaanku terakhir di segmen 1. Ya. Kamu suka siaran yang seperti apa memang? Aku sebetulnya kalau Single dari apa couple dulu? Single. Single, Iya, oh, single. Aku lebih suka sebetulnya single. Semuanya sesukaku, info sesukaku, cari aku ngomong apa, ya kan? Aku bisa berimajinasi dengan aku rindu rek masa-masa diriku yang waktu itu siaran ya. Pinter aku, Mas. Bukan pinter sih, maksudnya iso. Iya. Aku itu cuma denger Uli Istara siarannya bagus, tapi aku nggak pernah dengerin Uli siaran sama Kamu sekali. palsu berarti, ini hanya pujian saja. Nih memang, aku nggak pernah dengerin siaran, cuma kayaknya seru banget gitu loh. Ya, Apa sih ada, yang dulu kamu siarannya kayak apa memang, Mbak? Ya embo, aku nggak ngerti. Bisa tapi lah, kata orang. iya, oke. Oke-nya kenapa? I Kalau don't know. kayak Jova gitu tadi kan Iya. dia mixing lagu tuh lagu cut habis itu dia ngomong di atas lagu. Jadi kayak tekniknya Ya tuh itu kan biasa ya. Oke. Biasa, sorry ya Jova.
Iya, iya, iya. Ya maksud kan itu sudah diharuskan begitu untuk kita yang mainnya live loh ya. Itu malah biasa, aku mah nggak bisa. Oh, kamu operator ya soalnya ya. Produser ya disuruh operator ya. Iya. Kalau kamu dulu gimana? Apakah dari Enggak. topik yang kamu angkat, ataukah dari gimana pendekatanmu dengan pendengar? Ya mungkin juga itu nggak ngerti sih, mereka suka suaraku mungkin ya, padahal nggak ngerti suaraku ya nggak enak pada. Ya bukan nggak enak, Tuhan aku bersyukur suaraku. Maksudnya aku merasa suaraku cempreng kan. Tapi orang bilang suaranya seksi gitu mungkin. Ada Lucu, yang- maksudnya Oh, lucu in a good way ya. Iya, 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 iya. Gitu. iya, Jadi iya. ya, tapi justru yang suka itu banyak ceweknya. Oh iya? Aku punya, tapi ini dari zaman IBS, dia itu fans. Iya, iya, iya. Dulu punya fanbase loh setiap penyiar itu. suka banget, suka dengerin aku itu dari zaman IBS gitu kan. Datang 2 anak. Jadi datang itu bawain McD satu kresek gitu. Datang sampai bawain itu satu McD. Isinya Hisana. Ini Mbak, McD. Buka, loh Hisana. Aku Bukan. suka Hisana, ya kan. Hisana juga enak kok. McD. Baik sih, sampai ke Istara pun gitu. Ini malu-malu nih ya. Aku tuh nggak suka dibilang sombong. Enggak, kan namanya juga orang bilang apa. Karena aku sendiri kan nggak tahu. Iya gitu. Ya itu. Ya apa Wi? Ya apa Wi? Menurutmu aja, menurutmu Wi. Uli ini dulu waktu siaran di Istara itu apa? Aku nggak bisa menilai diriku sendiri lah. Kekuatannya apa? Kekuatannya Uli waktu siaran di Istara itu apa? Ya cerutukannya sih waktu itu sangat bukan apa ya, Menimpalinya gitu nimpalin yang ya. masih awalnya itu seru gitu kan. Iya, iya. Suaranya juga high, enak didengar. Iya. Oh. Wah, aku tersentuh loh. Maksudnya di tengah-tengah aku merasa suaraku ini mengganggu. Ternyata ya ini Enggak kok, enak kok. tuh. Malu-malu gitu ternyata. Introvert ya, introvert. Introvert. Aku dulu ekstrovert, Pak. Serius? Makanya Habis jangan melahirkan. Oh. Aku efek melahirkan. Ini aku bukan beralasan ya, tapi memang kamu sadar juga kan ibu habis melahirkan itu pasti akan mengalami perubahan. dan Iya. itu takes quite long loh. Aku butuh dari yang melahirkan yang pertama sampai aku hampir bisa menemukan jati diriku lagi itu sekitar 2 tahun lebih. Begitu aku sudah sedikit merasa menjadi diriku lagi, hamil lagi. Wak. Iya, terus aku jadi introvert. Social butterfly aku dulu zaman muda, Pak. Halo, sini halo. Gitu saiki gak iso. Saya nggak iso. Gak iso. Kayak otak aku tuh mom freeze. Oke. Mom oke. brain gitu loh. Brain freeze kok mom freeze bukan.